Oke, kalian saat ini sudah membeli Samsung S23 Ultra. What's next? Lalu apa selanjutnya? Apa yang bisa dilakukan handphone ini? Atau bagaimana cara memaksimalkan handphone ini? Tonton video ini sampai selesai karena saya akan menjadikan kalian professional user dari Samsung S23 Ultra. Atau kalau misalnya kalian saat ini belum memiliki S23 Ultra, saya berharap Anda keracunan. Ada sekitar 20-an lebih tips dan trik yang bisa kalian gunakan terhadap handphone ini. Langsung saja, yang pertama adalah hening sementara. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah cukup swipe ke bawah control panel, kemudian sentuh dan tahan icon mute yang ini. Yes. Setelah itu, kemudian kalian pilih hening dan ada opsi hening sementara muncul dan nyalakan aja. Di sini kalian bisa menentukan mau mengheningkan sementara tuh berapa lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau kalian bisa juga sesuaikan semau kalian, berapa menit pun juga bisa. So, kita nggak perlu takut lagi lupa untuk mematikan kalau misalnya kita sudah menonaktifkan. Karena bahaya banget kalau misalnya saya biasa itu lupa di nonaktifin, terus kemudian handphonenya lupa ditaruh mana, mau di miss call nggak bisa karena dia terlalu hening, nggak bisa di call. Ya, next, baterai widget. Ini adalah sebuah widget yang baru yang bisa kita temukan pada Samsung S23 Ultra ataupun Samsung device yang sudah menggunakan One UI 5.0. Yang perlu kita lakukan adalah tahan di menu home aja. Setelah itu kita pilih widget dan kita akan menemukan baterai widget di sebelah sini. Yang perlu kita lakukan adalah cukup drag saja seperti ini. Kalau misalnya kita memiliki beberapa produk Samsung seperti Buds, misal, atau Watch, dia akan memunculkan segala yang akan dimiliki di sini. Dan ini enaknya adalah kita bisa benar-benar mengatur transparansinya, kita bisa atur kemudian temanya antara hitam atau putih. Ini saya cocokkan dengan mode gelap, jadi ini bisa kita atur semau kita. Dan ini benar-benar widget yang berguna sekali untuk memonitor kondisi baterai device Samsung kita. Oke, berikutnya adalah game booster. Jadi pada saat kita membuka game seperti ini, lalu kemudian kita mencolokkan atau kita melakukan proses charging, ada sebuah fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang perlu kita lakukan adalah cukup kita munculkan tombol yang ada di bawah ini, lalu kemudian kita masuk ke setting dan kita pilih pilihan jeda pengisian daya USB. Itu maksudnya adalah power atau tenaga yang keluar dari charger itu tidak langsung mentenagai handphone kita, tidak langsung ngecharge, melainkan dia akan mentenagai CPU dan GPU dari handphone ini. Jadi kalau misalnya kita gunakan buat ngegame, tenaganya itu benar-benar membypass baterainya, benar-benar langsung mentenagai CPU GPU supaya tampil secara lebih maksimal pada saat kita gunakan untuk bermain game. So, ini menurut saya fitur yang keren sekali, yang menurut saya sih kalau misalnya ini fitur ada di handphone kayak Realme, Xiaomi, Oppo, wah bakal dijual habis-habisan sih. Tapi sama Samsung malah nggak pernah dibahas ya, kok bisa ya? Oke, next. Berikutnya adalah S Pen Unlock. Maksudnya adalah seperti apa? Oke, secara built-in kita akan mendapatkan S Pen pada handphone ini. Dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan S Pen ini. Salah satunya ini, kalau misalnya kita masuk ke menu setting, lalu kemudian kita pilih fitur lanjutan, kemudian S Pen, dan kita pilih pengaturan S Pen lainnya. Kemudian ini ada informasi buka kunci S Pen. Jadi ini tinggal dinyalakan aja, bukan password saya. Jadi kalau misalnya kita ingin meng-unlock handphone kita yang terkunci seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah cukup tekan tombolnya begini aja, dan dia langsung akan kebuka. Ya, itu adalah salah satu fitur yang sangat berguna sekali yang sebelumnya itu belum diaktifkan, jadi perlu kita aktifkan sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah sebuah fitur yang banyak orang tahu, yaitu S Pen untuk navigasi. Kita bisa mengkontrol banyak hal untuk bernavigasi. Misal kalau misalnya kita ingin berganti kamera depan, kamera belakang, cukup swipe seperti itu, terus kemudian swipe kanan, swipe kiri seperti ini. Yes. Fitur ini berlaku juga buat yang lainnya. Misal kita mau lihat foto, swipe kanan kiri seperti ini. Yes. Dan ini sangat berguna sekali. Kita juga bisa menggunakan tombol pada S Pen ini untuk shutter atau untuk jepret. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai remote. So it's nice. Serasa punya tongkat ajaib ala Hogwarts Legacy gitu, ala anak Harry Potter gitu ya, Potterhead. Ada satu fitur yang menurut saya ini fitur pro yang agak tricky karena kita harus mendownload sebuah aplikasi yang ternyata aplikasi tersebut tidak tersedia pada Galaxy Store yang ada di Indonesia. Yang perlu kita lakukan adalah download aplikasinya menggunakan pihak ketiga. Aplikasi tersebut bernama Fantastic, baby. Fantastic ini bisa kalian lihat. Fantastic di sini kita bisa mengkostumisasi tombol kursor yang ada pada Samsung S23 Ultra. Misal secara default
kita akan mendapatkan pointer, bisa kalian lihat ya, pointernya berupa lingkaran seperti itu. Tapi saya bisa merubah ini ke bentuk yang lain, misal seperti ini, yes. Atau bentuk hati seperti ini, ukurannya juga bisa kita atur dan jadi seperti ini. Yes, bisa macam-macam sekali. Atau kalau misalnya kalian ngerasa pilihannya ini cukup boring gini-gini aja ya, tidak sesuai yang kalian inginkan, kalian bisa mengkostumisasi dengan memilih custom, kemudian pilih galeri, pilih gambar yang sudah kalian pilih. Misal saya sudah menggunakan pointer, menggunakan wand, magic wand. Dan di sini saya bisa menggunakan tongkat ini. Yes. Jadi bisa kalian lihat saya sudah mendownload tongkat dari Harry Potter. Jadi saya bisa memunculkan kursor ala seperti ini. Gak cuma itu, aplikasi Pentastic ini juga bisa kita atur suara-suara yang bisa kita munculkan kalau misalnya kita mengeluar atau memasukkan dari S Pen ini sendiri. Misal, pada default kita bisa ganti suaranya ke suara-suara yang lain. Misal, heart ini kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita keluarkan, dia akan mengeluarkan suara seperti ini. Kalau kita masukkan, yes. Dan sebenarnya kita juga bisa mengkostumisasi suara ini menjadi yang kita inginkan dengan memilih di bagian paling kanan. So, itu keren banget kalau misalnya kita ingin utak-atik S Pen-nya. Kemudian fitur berikutnya adalah screenshot yang lebih canggih. Sebenarnya kita sudah bisa melakukan screenshot menggunakan S Pen ini. Misal kita melakukan browsing sebuah website, terus kemudian kita ingin mengcapture, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan pilih cerdas ini, kemudian kita pilih aja lah seberapa banyak yang mau di-capture. Nah, tapi menurut saya yang bikin istimewa adalah, atau bikin fitur ini semakin berguna adalah, di sini ada tombol T. Kita tekan tombol T aja, kemudian kita bisa otomatis mendapatkan informasi mengenai teks-teks yang bisa kita langsung copy atau translate atau bagikan. Kita bisa salin misal. Kemudian kita buka Samsung Notes. Kita bisa langsung paste atau mempastekan teks tersebut. Jadi ini enak banget kalau misal kita ingin nyalin apapun, nggak perlu sampai mengcapture terus kemudian kita buka gallery, terus kemudian setelah itu kita tahan teksnya. Itu enggak banget. Kalau misalnya itu biasanya kita temukan pada iPhone, tapi ini enggak. Dalam posisi capture kita bisa sudah melakukan copy paste teks tersebut. So, ini benar-benar fitur yang akan berguna sekali buat kita semua. Oke, masih ngomongin capture. Kalau misalnya kita mengcapture posisi seperti ini, kadang kita akan menemukan hasil yang kita masih akan melihat bagian atas dan tombol navigasi. Bagian atas itu seperti jam dan lain-lain. Tapi kita bisa menghilangkan tampilan tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke menu setting, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian pilih gambar layar dan perekam layar. Setelah itu di sini ada keterangan sembunyikan bilah status dan navigasi. Jadi kalau misalnya ini kita aktifkan pada saat kita mengcapture sebuah halaman, misal halaman Twitter seperti ini, bagian atas yang berupa berisi kalender atau notifikasi itu akan hilang, kemudian bagian bawah yang isinya navigasi itu juga akan hilang. Bandingkan dengan kalau misalnya kita capture seperti ini, yes, satu set sebelahan bakal hasilnya seperti ini bedanya. Gak penting-penting amat, tapi kalau misalnya kita bisa mengaktifkan ini, kita ngerasa pro lah. Kita benar-benar bisa maksimalkan handphonenya lah. Fitur berikutnya yang berguna adalah auto crop foto. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah foto, ada objeknya seperti ini, kita ingin memisahkan objek dengan backgroundnya, yang perlu kita lakukan adalah buka fotonya, kemudian ditahan aja. Yes, dan kita sudah akan otomatis mendapatkan objek foto tersebut. Kemudian kita bisa apa-apain banget. Contoh, kita bisa salin, kemudian di-paste atau di-paste pada halaman notes misal. Semudah itu. Kalau misalnya kita bikin scribble, kita bikin gambar catatan, mau bikin mood board, kita bisa melakukan ini. Cukup copy paste seperti itu. Dan ini berlaku nggak cuma untuk foto aja, tapi juga berlaku untuk video. Misal video ini, yes, nanas ini, kita cukup pause aja videonya, terus kemudian kita tahan objeknya aja, dan kita sudah akan mendapatkan objek nanas sama orangnya. Kita masih bisa juga simpan sebagai gambar, jadi kita akan mendapatkan gambar yang kepisah kayak gini langsung. So, ini fitur yang akan berguna kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, fitur berikutnya adalah remaster gambar. Jadi kalau misalnya kita memiliki foto yang dirasa itu kurang sempurna, misal wajah kita berjerawat, atau foto tersebut agak ngeblur, itu bisa dilakukan secara AI untuk memperbaiki foto tersebut. Misal, foto ini menurut saya wajah saya terlalu banyak bopeng-bopeng. Yang perlu kita lakukan adalah tekan ini, 3 titik ini, terus kemudian
ada pilihan remaster gambar dan tinggal tekan aja remaster gambar dan dia akan secara otomatis, secara AI melihat fotonya ada yang perlu diperbaiki apa enggak. Dan kalau misalnya kita lihat, yes, ini adalah foto before after, bahkan yang ini agak terlalu seperti kulitnya terlalu kuning gitu ya, mungkin karena pencahayaan pada saat itu yang membuat seperti itu warnanya. Kemudian kalau misalnya secara otomatis dia akan seperti ini. Nih bahkan kalau misalnya saya simpan ya, nanti fotonya ini akan tampak lebih mulus kulitnya jika dibandingkan dengan foto aslinya. Begitu juga kalau misalnya foto tersebut agak ngeblur, secara AI dia akan bisa sedikit mempertajam foto tersebut. So it's nice. Kemudian fitur berikutnya adalah menambahkan atau menjadikan foto sebagai efek portrait. Misal kita sudah terlanjur ngefoto kayak gini, di mana ini fotonya biasa aja, padahal kita bisa aja ngefoto selfie kayak gini itu menggunakan fitur portrait. Tapi sudah terlanjur ke foto, tenang aja. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tinggal tekan 3 titik ini, kemudian ada pilihan tambahkan efek portrait dan dia akan secara AI lagi mencari tahu informasi segalanya dan kita bisa, yes, backgroundnya sudah otomatis ngeblur. Tuh, yes. Ini menurut saya bisa terjadi karena penggunaan prosesor yang cukup kencang dari Samsung Galaxy S23 Ultra, di mana dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Tapi kalau misalnya saya gunakan ke Mbak ini bisa nggak ya? Tambahkan efek portrait. Tidak dapat menambahkan efek portrait, wajah tidak dikenali. Ada yang tahu nggak dia siapa? Oke, berikutnya adalah dari sisi kamera. Yaitu handphone ini sudah menggunakan kamera dengan resolusi 200 megapiksel. Yes, gak tanggung-tanggung, banyak banget 200 megapiksel. Tapi secara default dia tidak aktif secara 200 megapiksel langsung. Yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke kamera belakang ya. Kemudian kita pilih ini dan dia akan muncul di sebelah sini 200 megapiksel. Jadi kita bisa memfoto banyak hal secara detail. Kita bisa zoom in sangat jauh banget karena resolusinya cukup gede. Hasil foto-fotonya seperti ini. Kemudian fitur berikutnya adalah Expert RAW. Ini adalah salah satu fitur kamera yang sering saya gunakan. Jadi kalau misalnya kita cek sebelah paling kanan kita lainnya, kita akan menemukan opsi Expert RAW. Ini adalah sebuah fitur kamera yang membuat kita itu benar-benar bisa ngapain banget secara manual. Memang kita begitu buka, kita akan dipaksa atau diminta untuk mendownload aplikasi Expert RAW ini di Galaxy Store. Tapi nggak masalah menurut saya, ini saya sudah download. Jadi di sini kita benar-benar bisa melakukan apapun. Kita bisa mengatur ISO secara manual, kemudian shutter speed, kemudian fokus, white balance. Kita juga bisa mengatur resolusinya berapa, 12 megapiksel, 50 megapiksel. Dan itu artinya kita bisa melakukan berbagai hal. Sebagai contoh, pada saat saya gunakan fitur Expert RAW itu saya bisa memfoto para pemain basket di mana mereka sedang bergerak, berlari cukup kencang, dan karena saya tinggikan aja shutter speednya, saya bisa menangkap momen-momen keren seperti ini. Bisa kalian lihat di sini informasinya, f4.9, shutter speednya 1/350, lensa yang saya gunakan adalah 230 mm. Itu saya zoom banget itu. Kemudian ISO-nya adalah 3200. Ini bahkan beberapa foto itu sudah saya edit-edit dan ini menurut saya ini benar-benar keren sih, sebuah handphone bisa menangkap gambar-gambar atlet yang sedang bermain basket seperti ini, dan ini keren. Menurut saya super keren. Yes, ini adalah foto aslinya yang tadi saya edit. Saya bahkan bisa mendapatkan sebuah momen ngedang seorang pemain dan ya ini menurut saya keren sekali. Ini bisa dilakukan dari sebuah handphone. So good, pretty good. Oke, ada satu fitur kalau misalnya kita pilih video, kemudian kita pilih hyperlapse, dan kalau misalnya kita tekan tombol atas ini, lalu kemudian kita pilih yang 300 kali ini, kita bisa menangkap bintang. Star Trails kayak gitulah. Dan ya, ini bisa dilihat logonya sebelah sini. Itu artinya sudah ready. Tapi pastikan kalian pergi ke tempat yang tidak banyak polusi cahaya, terus kemudian menggunakan tripod supaya hasilnya lebih maksimal. Karena nanti juga ngerekam fotonya juga agak lama pasti ya, supaya bisa menghasilkan foto atau video foto seperti ini. Kemudian fitur super steady alias super stabil. Kalau misalnya kalian ngerekam video, yang perlu kita lakukan adalah pilih video, terus kemudian pilih gambar tangan yang ada di sini. Dan hasilnya menurut saya tidak mengecewakan, bisa kalian lihat seperti ini. Sambil lari saya ngerekam dan menurut saya ini masih sangat stabil sekali sih. Oke, selesai tentang kamera, berikutnya saya akan membahas fitur-fitur kecil yang menurut saya ini penting banget. Jam, stopwatch, kita bisa memiliki stopwatch pewaktu
beberapa stopwatch sekaligus. Yang perlu kita lakukan adalah sudah setting seperti ini, tinggal tekan tombol plus aja. Kita misal mau bikin stopwatch tambahan lagi selama 10 menit, kita bisa tekan mulai kayak gini dan ini sudah ada 2 aktif. Atau kalau misalnya kita ingin melihat beberapa sekaligus, tinggal tekan yang ada di sini dan ya sudah kelihatan beberapa stopwatch yang sedang aktif apa aja dan ini bisa di-pause. Ini bisa seperti ini. Ya ini hal kecil tapi akan sangat berguna kalau misalnya kita tahu cara maksimalkannya. Berikutnya adalah hotspot otomatis. Jadi kalau misalnya kita memiliki beberapa Samsung device atau kita berada di Samsung ekosistem, kita bisa menjadikan handphone ini sebagai hotspot otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi aja ke hotspotnya, hotspot seluler, ditahan aja. Terus kemudian di sini bagian bawah akan muncul hotspot otomatis. Ini tinggal diaktifkan aja. Jadi kalau misalnya kita memiliki tablet, misalnya S7 Lite atau tablet Samsung lainnya yang tidak memiliki kartu internet atau tidak memiliki internet secara langsung, tidak tersedia SIM cardnya. Jadi kalau misalnya kita menyalakan tablet kita dan kebetulan fiturnya ini sudah nyala, tablet tersebut secara otomatis akan menggunakan Samsung S23 Ultra ini sebagai hotspotnya. Nggak perlu kita setting-setting lagi. So, itu bakal berguna sekali sih. Berikutnya adalah Quick Connect. Jadi kalau misalnya kita swipe ke bawah terus kemudian kita pilih setting, di sini akan ada muncul perangkat yang tersambung. Jadi di sini benar-benar sudah punya rumah menurut saya untuk beberapa produk Samsung, nggak cuma secara fisik tapi juga secara software juga. Bisa kita lihat di sini ada SmartThings, Galaxy Wearable, Samsung Dex, Smart View juga ada di sini. Ini benar-benar menurut saya keren banget karena itu membuat kita kalau misalnya menggunakan Samsung produk dan menggunakan Samsung ekosistem, kita nggak perlu masuk ke berbagai aplikasi, berbagai halaman. Cukup satu halaman ini sudah bisa mengkontrol segala hal. So menurut saya ini hal yang cerdas yang dilakukan oleh Samsung dalam membuat UI, terutama ini. Oke, berikutnya adalah extra brightness. Kalau misalnya kalian ngerasa layar pada Samsung S23 Ultra ini masih kurang, tenang saja. Jadi kalau misalnya secara otomatis kita akan menemukan kecerahan adaptif seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini kita matikan, dia akan memunculkan toggle baru kecerahan ekstra dan ini kita bisa nyalakan dan kita bisa bikin seterang mungkin. Ini akan berguna sekali kalau misalnya kita gunakan dalam kondisi outdoor yang memaksa kita memang butuh kecerahan yang lebih lagi. Kebalikannya kalau misalnya kita ingin ekstra redup karena kita sudah menggunakan handphone ini di kamar yang sudah gelap, jadi bisa kita lakukan cukup ditambahkan aja ekstra redup. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita buka aja kontrol panelnya, kemudian tekan plus karena secara default tidak aktif. Kemudian kita lihat ekstra redup dan kita drag aja di sini. Dan kalau misalnya kita berada di kamar ingin menyalakan ekstra redup, tinggal ditekan gini aja. Yes. Kerasa lebih dim, kerasa lebih, ya layarnya lebih turun sedikit. Kemudian berikutnya adalah resolusi layar. Secara default pada saat kita mendapatkan handphone ini pertama kali, kita akan mendapatkan layar yang belum maksimal karena settingannya resolusi layarnya itu adalah Full HD+. Padahal sebenarnya handphone ini sudah bisa WQHD+. Tinggal diaktifkan gini aja dan kita akan mendapatkan layar yang lebih tajam lagi dibandingkan sebelumnya. Dengan konsekuensi baterai lebih cepat habis dibandingkan dengan gak dinyalain. Oke, kalau misalnya kita ingin membawa handphone kita ini ke tukang servis, kemudian kita takut data kita dicuri, data itu bisa berupa WA chat, galeri foto dan lain-lain, kita bisa mengatur handphone ini ke mode maintenance. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal masuk ke perawatan perangkat dan baterai. Di sini kita akan menemukan mode perawatan dan ini tinggal aktifkan aja, maka tampilannya itu akan menjadi benar-benar super simple sekali. Ini nggak saya atur. Seperti ini tampilannya dan itu artinya data kita, segala hal foto dan lain-lain itu akan tetap aman karena si tukang servis tidak mengetahui passwordnya, dia benar-benar cuma hardware-nya aja yang bisa diutak-atik oleh mereka. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Berikutnya adalah SOS mode. Jadi kalau misalnya kita sedang berada di kondisi yang darurat, kita ingin melakukan panggilan darurat, yang perlu kita lakukan cukup tekan tombol power ini sebanyak 10 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dia akan muncul kayak gini. Kita lakukan cukup tekan dan dia akan menghubungi nomor emergency darurat. Walaupun saya tidak ingin menggunakan fitur itu sih karena ya berharap tidak terjadi kejadian aneh-aneh kan ya. Berikutnya adalah Bixby Text Call. Saya langsung searching di menu setting, kemudian ada pilihan Bixby Text Call dan ini kita bisa aktifkan. Jadi ceritanya kalau misalnya kita mengaktifkan ini, kita kalau misalnya mendapatkan sebuah telepon kemudian kita malas ngejawabnya, kita bisa diwakilkan oleh Bixby untuk menjawab
telepon tersebut. Jadi orang tersebut akan tetap ngerasa bahwa kita mengangkat telepon, kemudian kita tinggal tulis teks aja yang ingin kita sampaikan dan si Bixby akan mengucapkan apa yang kita inginkan. Dan bahkan suaranya bisa kita atur mau suara cewek, suara cowok. Tapi sayangnya itu berlaku cuma 2 bahasa aja. Bahasa Korea, Hanguk, dan juga English saja. No Indonesia. So itu sangat sayang sekali. Tapi itu adalah sebenarnya fitur berguna yang mungkin kedepannya bisa dimaksimalkan lebih lagi. Dan ya itu adalah sekitar 20-an lebih ya, 23 atau 24 fitur yang membuat kalian para pemilik Samsung S23 Ultra semakin pro lagi dalam menggunakan handphonenya. Jadi gimana pendapat kalian semua tentang beberapa fitur yang sudah saya sampaikan dan mana yang menjadi fitur paling favorit kalian? Silahkan tulis di area komen dulu. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ingin dukung channel YouTuber Gadget asal kota Surabaya ini supaya bisa terus berkembang, naik terus, mengalahkan David Gadget In. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.